Oke, caranya masih sama. Berarti di sini ada 82 dikali 14 tambah 18, 32 ya. Sama dengan yang laki-laki ada berapa? 14 ya. Dikali 79 ditambah 18 dikali X bar P. Berapa hasil perkaliannya? Ya, kalau mau langsung aja berarti bisa ini berapa tinggal dikali, terus nanti dikurangi dibagi ya. Saya yakin sih jawabannya udah pada benar. Apalagi kalau ngitungnya pakai kalkulator ya, jadi cepet kan. Berapa nih? 26, 24 ya. Yang satunya lagi kalau 14 dikali 79 berapa? 106 ya. Plus 18 X bar T. Kalau kita kurangi 2624 dikurangi 1106 dibagi 18. Hasilnya berapa? 84, ya jawabannya yang 333 itu ya. Oke, berarti semuanya betul. Kalau kita bulatkan yang diambil 84 nih ya. Karena nggak ada jawaban 84,3. Soalnya ini kalau naiknya ke 5 itu kejauhan. Jadi yang tepat jawabannya yang C. Bisa ya, jadi nanti tipe-tipe kayak gini sepertinya bisa aman. Ada yang mau ditanyakan? Ada tidak? Sudah aman soal yang ini? Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, coba yang ini. Masih dengan cerita yang sama. Silakan saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. 10.34 kita bahas. Ada yang sudah? Oh, ini udah ada 4. 4 yang komen apa nih? B, B, B. B semua nih. Ada Pica sama Sauki. Ada yang berbeda. Sebenarnya kalau kita ambil kasar aja nih, kita nggak benar-benar hitung serius misalnya. Nomor 4 udah pasti salah. Kenapa? Karena yang diminta jangkauan. Jangkauan itu N max dikurangi N min. Nah, minimumnya berapa gitu kan? Dan maksimumnya berapa? Itu maksimumnya nggak jelas berapa. Karena nilai yang remedial kemungkinan nilai yang kecil kan? Berarti misalnya kita punya nilai minimumnya ada di 52. Tapi maksimumnya kan nggak tahu. Jadi nggak bisa. Nomor 4 itu udah nggak bisa dijawab. Artinya ini salah, ini udah pasti salah. Gitu ya. Kemudian, sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial adalah 60. Kalau mau ngitung yang sedikit yang ini ya, kita punya 52 ditambah 56 ditambah 62 ditambah 66. Apakah nilainya itu jadi 60 rata-ratanya? Ini kita nanti bagi 4. Berapa tuh kalau ditambahin? 56 ya ini ya.
108 tambah 62. 170, 170, 236 ya. 236 dibagi 4. 20 itu dapat 5. 36-nya dapat 9. 59 bukan 60. Jadi yang ini udah pasti salah. Ya udah karena nomor duanya udah salah, pasti jawabannya yang B. Gitu ya. Kalau ngitungnya dari satu dulu boleh nggak? Boleh. Cuma kan takutnya kebanyakan. Ini setelah remedial nilai rata-rata ulangan seluruh murid jadi 81. Ini kan ngitungnya sebenarnya lebih panjang ya kalau dicek dari yang keseluruhan murid. Terus yang nomor satu, rata-rata kelas tanpa menghitung keempat murid yang remedial itu adalah segini. Ini juga ngitungnya agak lumayan karena agak panjang ya. Kita harus mengurangkan dengan beberapa hal. Tapi untuk poin nomor 2 sama nomor 4 lebih mudah. Artinya adalah dalam mengerjakan soal kita bisa seleksi dari hal yang memudahkan dulu aja, yang udah pasti salah yang mana gitu ya. Terus kita bisa memutuskan akhirnya yang jawaban yang benar yang mana, tanpa harus menghitung secara keseluruhan. Jelas ya? Sekarang coba dengan cara yang sama. Pertanyaannya mirip. Ini pernyataan satu, ini pernyataan dua, pernyataan tiga, dan empat. Yang mana jawabannya? Silakan dicoba dulu. Ada yang sudah bisa jawab? Soki 59. Oh, itu jawaban yang tadi berarti ya. Rata-rata 59. Apakah ini jawabannya akan sama, satu dan tiga, ataukah berbeda? Oh ya, soalnya itu dia masih nyambung sama soal yang sebelumnya itu ya. Ini tuh sama dengan soal yang di sini. Nih, di sini udah dikasih tahu ya bahwa dia nih yang remedial itu segini nomornya, nomornya nilainya. Pertanyaannya sama. Kira-kira apakah jawabannya juga akan sama? Rata-rata remedial meningkat 6 poin di sini nih. Yang remednya tadi nilainya berapa aja? 50, 58, 60, 64, 68. 50 ada 58, 64, 60, 68 ya. Itu yang di remednya. Apakah bisa dapat jangkauan? Gimana? Ayo, sudah lewat nih kayaknya 3 menit ini. Jawabannya yang mana? Ini hampir mirip ya jawabannya. Jangkauan itu nggak bisa diprediksi berapa karena nilai maksimumnya nggak ada. Rata-rata peserta remedialnya berapa? Kalau dia 60, 68 gini berarti ini geser ke sini aja ini udah 60, 60, 60, ini 60, 52 ya.
Nah, ini nomor 2 jawabannya benar nih. Coba aja dicek. Pernyataan nomor 2-nya benar ya. Oke, karena opsi nomor 2 benar, kita harus cek opsi yang berikutnya. Tapi karena 4 udah pasti salah, ini udah pasti salah nih. Yang ada duanya udah pasti yang A ya, jadi yang diambil. Gitu. 1 dan 3 nggak perlu dicek lagi, karena pilihan opsinya nggak ada juga. Jadi kalau duanya benar, berarti 1, 2, 3. Karena nomor 4-nya udah pasti salah. Oke, karena kita butuh waktu yang sesingkat-singkatnya gitu ngejawabnya. Jadi jangan dicek semuanya aja, udah pilihannya aja. Langsung dilihat gitu ya. Paham ya? Kalau sudah, soal berikutnya. Silakan. 3 menit dari sekarang, 10.42 kita bahas. Cobain dulu. Banyak cara. Nah, ini berarti kalau cara-cara gini pakai kombinasi permutasi. Coba tebak kombinasi apa permutasi? Kombi atau permu? Jawabannya dia tentang no, no, kombinasi. Kombinasi karena dia nggak perlu urutan lagi ya. Banyak cara memilih semua pengurus inti merupakan murid perempuan. Banyak cara memilih pengurus inti murid laki-laki. Dan 2 murid laki-laki sebagai pengurus inti. Oke, silakan dicoba dulu. Pakai kombinasi ya. Benar, salah, benar. Oke, coba kita cek cara hitungnya. Eh, Kalau misalnya banyak cara memilih semua pengurus inti itu murid perempuan itu ada berapa? Ini ya 16 ya. Akan dipilih berapa? 5. Berarti kombinasi dari 16 itu kita mau ambil 5, jadi 16 faktorial per 16 kurangi 5 berapa? 11 ya. Oke, aman sampai sini? Berarti kita punya 16 dikali 15, 14, 13, 12, 11 faktorial per 11 faktorial ini 5, 4, 3, 2. Ini 11 coret, 4 sama 3 dengan 12. Terus 2 coret sama 16 ini 8, yang 5 coret ini 3. Berapa tuh hasilnya? 8 kali 3 kali 14 kali 13. Yuk. Tadi yang teman-teman belum pada jawab, boleh ini sambil hitung nih. Sudah dibantu proses pengerjaannya. Berapakah itu? Apakah benar 4368? Betul ya? Ini benar. Dengan cara yang sama, kita akan mencari banyaknya pengurus inti yang laki-laki. Laki-laki itu ada 12. Berarti 12 faktorial per 12 kurangi 5 itu 7 faktorial, 5 faktorial. 12, 11, 10, 8, 9 dulu. 9, 8, 7 faktorial per 7 faktorial, 5, 4, 3, 2, 1. Gitu, coret. Berapa lagi? 5 sama 2 dengan 10, 4 sama 3 dengan 12. Berarti sisa 11 kali 9 kali 8. 72 kali 11. Hasilnya berapa? Pasti udah 700-an ya. Oke, udah pasti salah. Karena ini 700-an. 700 berapa tuh? 72 kali 11 berarti 792. 92 ya. Yang terakhir. Nah, kalau dia tepat 2 murid laki-laki sebagai pengurus inti. Berarti kalau 2 laki-laki yang 3-nya perempuan kan?
Berarti kalau dua laki-laki yang diambil, laki-lakinya itu ada 12. Diambilnya dua aja. Mana saya nulisnya sini deh. 12 faktorial, 12 kurangi 2 itu 10 faktorial, 2 faktorial. 12 kali 11 kali 10 faktorial per 10 faktorial kali 2. Ini coret, ini jadi 6, ini 66. Terus yang perempuannya ada 16 diambil 3. Berarti 16 faktorial, 13 faktorial, 3 faktorial. 16, 15, 14 per 3 kali 2 ya. Eh ini dapat dapat 5, yang ini dapat 8. 8 kali 5 kali 14 berapa? 560 ya. Nah, nanti cara hitungnya gimana? Berarti yang ini, yang tadi hasil yang laki-laki itu kan ada 66, dikali yang perempuannya 560. Totalnya benar segini. Itu. Nah, ini caranya. Ada yang mau ditanyakan? Mau di screenshot boleh. Langsung pertanyaan. Kalau yang udah bisa, bagus tadi ya jawabannya. Yang benar, salah benar, punya Pica itu udah benar. Good job, Pica. Yang lain, kalau ada yang bingung boleh tanya ya. Sudah di screenshot? Atau ada langkah yang bingung misalnya? Atau nggak kebayang kalau ngerjainnya kayak gitu, ada nggak? Tidak ada? Sudah aman? Ini silent semua lagi apa nih? Aman ya? Kalau sudah, coba dengan cara yang sama. Ini mirip, tapi nggak dikasih tahu benar atau salahnya. Jadi silakan kalian jawab sendiri. Kalau semuanya murid perempuan, itu nilainya berapa? Yang ini mau diambilnya 6. Diambilnya 6 ya, bukan 5. Silakan dicoba dulu. Kalau yang nggak bisa tanya ya. Semoga bisa. Yang udah ketemu jawabannya boleh bilang ya. Mungkin Amanda, ada Jahdani, ada Putri. Siapa lagi? Nafisa, Naufal Aziz, Nazril, Nikmah, Ramzi, Sauki, Tina, Zafir, sama Zalfa. 13 orang ya? Kayaknya kemarin tempat ada 15. Siapa yang belum masuk ya? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau masih lagi proses pengerjaan? Gimana nih? Kok pada silent treatment semua nih?
Bisa nggak? Mau dibahas atau lagi masih proses? Bahas aja nih. Yakin Ramzi sudah menyerah nih. Tadi udah dibahasin satu satu nomor loh. Dan ini langkahnya sama. Gitu. Langkahnya sama persis ya. Sebentar ya. Oke, Nafisa sedang mencoba. Saya kasih clue ya buat teman-teman yang lain yang masih bingung. Untuk nomor satu, ini kombinasinya dari perempuannya itu 18, diambil 6. Silakan dihitung. Rumusnya itu 18 faktorial per 18 dikurangi 6 faktorial. 6 faktorial. Itu ya. Nanti yang ini soalnya laki-laki 14 ya. Berarti 14 diambil 6. 14 faktorial per 14 kurangi 6 faktorial. 6 faktorial itu caranya. Yang terakhir, tiga laki-laki, tiga perempuan. Berarti yang laki-laki itu ada 14 diambil 3 dikali 18 diambil 3. Gitu. Berarti ini sama aja dengan 14 faktorial per 14 kurangi 3 faktorial 3 faktorial dikali 18 faktorial 18 min 3 faktorial 3 faktorial. Nah itu silakan tinggal dihitung aja. Aman ya. Gimana? Ramzi bingung nggak? Dari bahas tuh rumusnya. Tinggal masukkan aja apanya. Silakan ya. Cobain dulu. Biar nanti bisa. Tipe-tipe kayak gini nih selalu keluar ya. Tipe kombinasi permutasi. Mungkin ceritanya berbeda. Tapi konsepnya sama. Oke. Bisa. Temuan bersuara guys. Yang puasa itu tidak makan dan tidak minum ya. Bukannya tidak berbicara. Ayo biar suara saya nggak habis duluan ini. Soalnya tadi ngajarnya dari pagi nih. Ada sesi pagi jam setengah 9. Bisa, Ramzi sudah dicobain, dijabarkan itu 18 faktorial dengan 18 dikurangi 6 faktorial. Kayaknya hari ini yang nggak masuk ada Jendri nggak masuk ya. Terus ada Nisa nggak Nisa? Nisa nggak ada kayaknya kemarin ada. Iya, orang yang kemarin yang nggak masuk kayaknya itu aja ya. Jendri sama Nisa. Sudah? Pice udah dapat? Oke, berapa aja? Berarti ini 18 faktorial. Aduh. 18 dikali berapa? 17, 16, 15, 14, 13 ya. Karena si 12-nya udah dicoret sama yang bawah. Terus 6, 5, 4, 3, 2. Hmm, apa ya yang mau dicoret duluannya? Ini 5 sama 3 dengan 15. Terus 4 sama 2 8, 4 sama 6. 8 kali 2 berapa? 12 ya? 6. Ya udah ini coret ke sini dapat 3.
Ini ke sini dapat 2. Berarti hasilnya 3 kali 17 kali 2 kali 14 kali 13. Berapa tuh totalnya? Pica yang udah hitung berapa nilainya? Oke, Shauki ada koma-komanya itu nggak akan ada koma-komanya ya. Kalau untuk kombinasi itu hampir tidak pernah ada koma biasanya. Kombinasi permutasi itu. Jadi jawabannya yang A 18, 18, 5, 6, 4 punya Pica benar. 18, 5, 6, 4, oke. Itu nomor satunya yang 18, 5, 6, 4 ya, Nikmah ya. Terus yang B-nya kita hitung. Ini kan berarti 14 nih. Berarti dia 14 kali 13. 14 kurang 6 berapa? 8 ya. 12, 11, 10, 9. Per 6, 5, 4, 3, 2. 4 sama 3 dengan 12. 5 sama 2 dengan 10. Berapa lagi ya? Ini sama 9 bagi 3 dapat 3. Ini dapat 2. Ini coret lagi dapat 7. Kebalik. Oke, 7 kali 13 kali 11 kali 3. Oke, yang kedua berapa tuh? 7 kali 3 kali 11 dikali 13. 13 kali ya, 11 kali 13. Yang ini 3003. Oke, punya Nikmah 3003 benar. Ya, jadi yang nomor 2 3003, yang pertamanya 18,564. Aman. Tinggal yang nomor terakhirnya. Aduh, sebentar. Tergeser. Oke. Yang ini diambilnya kan 3. 14 kurangi 3 tuh berapa? 11 ya. Berarti ini 14, 13, 12. Karena 11-nya habis 3 dikali 2. Ini coret. Dapat 2. 14 kali 13 kali 12 itu berapa? Kok 12? Ini tinggal 2 ya. 14 kali 2 6. Ini 3, 6, 4. Terus yang ininya 18 kurangi 3 berapa? 15 ya. 17, 16, 15-nya habis. 3 kali 2. 6. Dapat 3. 3 kali 17 kali 16. Hasilnya berapa? 3 kali 17 kali 16. 816 ya. Terus dikalikan 364 dikali 816. Gede banget ya? Iya pasti gede sih. Karena angkanya aja udah banyak. 2. Coba ada yang benar gak jawabnya? Coba saya lihat jawaban kalian. Hmm. Nikmah kayaknya kegedean deh. 297,024 yang benar yang punyanya Pica. 297,024. Itu ya. Nomor 2 yang benar punya Nikmah. Nomor 3 yang benar punya Pica. Punya Sauki. Punya Sauki. 297,024 ya. Itu ya. Jadi jawaban Sauki yang benar bagian terakhirnya aja. Yang keduanya ini 3003 bukan 5003 ya. Dan nggak koma itu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Itu Sauki yang 7 ya. 297,024. Padahal yang di atas kamu benar nulisnya. Pas ditulis lagi di bawah malah 296.
297 ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini tentang kombinasi permutasinya? Misalkan yang mau di screenshot, screenshot dulu. Nanti dicatat yang rapih ya. Catatlah lebih rapi dari ini. Biasa saya nulisnya suka begitu. Kalian buat yang rapi boleh, diingat-ingat lagi, dibuat apa? Dibuat note atau catatan kecil juga boleh. Kayak misalnya cara kalau ada kombinasi dari tiga laki-laki tiga perempuan itu berarti oh dia dikalikan gitu ya nilai kombinasinya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, lanjut. Nah, peluang sekarang. Tapi peluangnya itu dari kombinasi. Jadi NA-nya itu cari kombinasi dari satu perempuan sama satu laki-laki kan di sini. Peluang kelas memiliki satu atau dua murid laki-laki. Berarti kan dia kalau satu laki-laki nanti perempuannya empat. Kalau dua laki-laki berarti perempuannya tiga. Nah, berapa peluangnya? Ini pakai peluang kejadian saling lepas dan saling bebas itu ya. Siapa yang masih ingat? Coba dulu lah, 3 menit dari sekarang ya. Aduh, maaf ya di sini berisik kayaknya. Coba dulu 3 menit dari sekarang. Caranya, oke saya kasih rumus deh. PA gabung B. PA ditambah PB. Kalau punya irisan, berarti dikurangi dengan A irisan B. Kalau nggak ada, ya udah irisannya nggak usah ditulis. Gitu ya. Misalnya PA untuk laki-laki, ya berarti PB-nya untuk, bukan, bukan. PA itu untuk satu laki-laki, empat perempuan. PB-nya dua laki-laki, tiga perempuan. Ya, semangat guys. Silahkan dicoba dulu. Pakai kombinasi-kombinasian ya. Oke, 3 menit lagi dari sekarang. Bingung nggak? Kalau bingung saya kasih ini deh, kasih cara deh. Satu laki-laki ya, berarti laki-laki itu ada 12. Diambil satu, dikali perempuannya ada 16, diambil 4. Ditambah laki-lakinya diambil 2 ya. 12 2 C, 16 3. Dibagi NS-nya itu ada 28 diambil 5. Nah itu kombinasinya. Silakan, nanti banyak yang bisa dicoret-coret kok. Hasil akhirnya berapa? Ayo, kemampuan mencoret-coretnya ini harus oke juga biar ngitungnya nggak kelamaan. Semenit lagi.
Sampai sini masih bisa? Gimana? Masih lagi dicoba? Oke, kita bahas deh. Ini kan berarti sampai 12 aja, 11-nya bisa dicoret. Dikali, oke, Pica bilang 70 per 117. Yang lain boleh sambil dicoba. Ini 16, 15, 14, 13, 12, 4, 3, 2. Ditambah. Ini dibagi dengan 28, 27, 26, 25, 24, 23. Faktorial. Oke, ini habis. Ini habis. Hmm, ini 8 dapat 2. Ini 3 sama 15 itu 5. Hmm, 10 habis. Ini 6, 13, 8, 5. Ini 24, ini 5. Oke, dihitung berapa itu? 12 ya. 12 dikali 2 dikali 5, 14 kali 13 ditambah, lu nggak muat ya ditambah 6, 11, 8, 5, 14 dibagi 28, 27, 26. Nah, itu ada yang bisa kita keluarkan sih sebenarnya. Hmm. Kalau mau coret-coret itu ada angka 5 sama angka 14 yang sama ya. Misal nih ini kita keluarkan. Hmm, Anggaplah kita nggak pakai kalkulator kan, berarti kemungkinan kita butuh cara agak cepat gitu. Yang sama cuma dua itu, sisanya 12 dikali 2 dikali 13, 11 dikali 6 dikali 8 ya. Per 28, 27, 26. Ini coret ke sini dapat 2. Ini 26 ya. Nggak ada yang bisa dibagi 5. Kalau kita kaliin berapa? 12 kali 2, 24. 24 kali 13. Ada yang punya jawaban berbeda? Ini yang lainnya silent semua nih. Apakah sepakat semua dengan jawabannya Pica? 12 dikali 2 dikali 13. Hasilnya berapa? Yang ininya 312 ya.
312 ditambah 66 kali 8. 528. Kalau kita tambahkan, terus dikali 5. 4.000 ya. 200 dibagi 26 kali 27 dikali 2 itu berapa? 1404 ya. Hmm, kalau dibagi berapa itu 70? Bagi 60. Ada yang salah nggak ya? Sauki 528. Oh itu yang mana? Oh itu jawaban yang di depan kali ya. 28, 27, 26, 25-nya kan. Oh iya. Kelewat ini ada 5 di sini. Ini kan masih tersisa ya limanya ya. Oh, berarti kan di sini ada 5, harusnya limanya dicoret. Berarti yang ini nilainya bukan segini. Hmm, 528 ditambah 312 aja berarti. Karena nggak perlu dikali 5 ya. 312 hasilnya 840 dibagi. Hmm, berapa tuh tadi? 2 dikali 27 dikali 26 itu 1404 ya tadi ya. Berapa nih? Dibaginya berapa? Kalau dibagi tadi jawaban Pica mah 70 ya. Coba kita cek. Bisa bagi 70. 12 ya, baginya 12. 1404 dibagi 12. Ya, betul jawabannya. Ini kalau disederhanakan hasilnya 70 per 117. Aman ya? Pusing nggak? Emang agak banyak sih. Nanti ngitungnya harus agak cepat aja. Biar waktunya nggak keburu habis. Bisa dibagi 12, betul. Gitu ya. Nanti ini ada soal lagi dengan cara yang sama. Kalau orang yang 14 laki-laki, 14 laki-laki, 18 perempuan. Diambil 5 murid. Terus di sini kelihatan nggak? Setidaknya dua laki-laki. Kalau setidaknya dua laki-laki itu laki-lakinya boleh satu nggak? Nggak boleh ya kalau yang ini. Jadi kalau setidaknya dua laki-laki itu nggak boleh satu laki-lakinya. Dua boleh. Kalau laki-lakinya tiga boleh. Empat boleh. Lima. Lima-limanya laki-laki boleh. Gitu. Jadi yang ini nanti hasilnya lebih banyak. Lebih banyak kenapa? Karena yang dikombinasikannya banyak. Kalau laki-lakinya dua, berarti 14 dua dikalinya 18 tiga. Ditambah. Aduh, salah. Kau pencet yang lain. Ini berarti kalau 14 laki-lakinya 3 berarti dikalinya 18 perempuannya 2. Terus kalau laki-lakinya 14 ininya 4 perempuannya 18 1. Kalau laki-laki semua, berarti ini ditambah C-nya 14 ininya 5. Oke ya, ini saya kasih rumusnya aja nih. Kalau nanti dibaginya sama ya NS-nya. C28 diambil 5. Ini rumusnya. Oke, screenshot aja nanti kerjain di rumah ya. Waktu kita udah sebentar lagi, tapi soalnya baru 4 yang kita bahas. Nggak 4 sih ya, karena kali 2 sekitar 8 soal udah kita bahas. Aman ya, ini udah. Oh, atau enggak nanti saya ini simpan deh. Terus dibagiin di grup ya. Coba nomor yang 5 ini. Tipe kambing-kambing kayak gini nih kadang suka muncul ya. Meskipun agak nyebelin sih bentukannya. Tapi ya emang terjadi juga sih. Bentar lagi mau Idul Adha ya. Nah,
Kalau ada kambing diikat di tiang, terus dia makan rumput di sekitar kelilingnya dia itu, nanti apa yang akan terjadi, daerah wilayahnya berapa? Coba ya, pikirkan dulu 3 menit, nanti kita bahas bareng. Oke, kurang dari X. Oke, kata Pica yang E. Ada yang berbeda? Gimana ngitungnya ini? Diketahui T-nya itu intervalnya di sini ya. Ini anggaplah titik pusat 0, ke sininya berarti kan 6. Kurang lebih jari-jarinya itu 6. Jari-jarinya 6 ya dari situ ya. Mau catatan yang tadi belum di SS. Nanti saya kirim aja deh filenya. Semoga kalian bisa baca ya. Nanti saya simpan. Nggak saya hapus. Nanti saya bagiin ya di grup ya. Terus tadi saya mau apa sih? Oh iya, daerah daerah rumputnya ya. AD-nya itu 9. Sampai sini nih 9. AB-nya itu 12. Berarti persegi panjangnya itu 12 sama 9. Tali pangkal tali ditempatkan pada dinding AB berjarak X meter dari sudut A. Berarti ini segini X ya. Udah dikasih tahu deh. Daerah rumput. Daerah merumputnya si kambing akan maksimal jika hmm, kalau misalnya kita buat full ya, itu kan jari-jarinya 6. Berarti kalau diameter ya, kemungkinan kan dia ke sana lagi. 6 tambah 6 itu kan ketemunya 12 ya. Paham nggak? Ini kan gambarnya dikasihnya separuh nih. Sementara kan kalau kambing, anggaplah ini ada titik pusat. Dia bisa bergerak maksimum segini, ya di sini. Berarti kalau dia muter itu set gitu ya, setengah lingkaran kan di sini gitu. Kalau dia jari-jarinya itu R-nya adalah 6, berarti diameternya ya di sini kan 6 juga ya. Jadi dia diameternya itu 12. Jadi oke, dari situ udah terlihat yang pilihlah yang ada 12-12-nya. Terus gimana habis itu? Pilihannya antara ini sama ini ya, antara B sama E. Karena dia yang diminta adalah maksimal, berarti yang diambil 6 min T ini nggak usah. Ini nggak mungkin ya. Jadi benar jawabannya Pica. Di T, jaraknya antara T sampai 12 dikurangi T. Itu jarak maksimal merumputnya. Kalau yang 6 dikurangi T, itu nggak bisa ya dia bentuk posisinya. Nggak bisa maksimal nantinya gitu. Karena kalau apa sebisa mungkin kalau kita mau mencari titik koordinat, misal nih, nanti kan akan ketemu suatu daerah himpunan penyelesaian yang pakai diagram apa ini diagram Kartesius. Ya, kurang lebih nanti akan ada bentuk yang kayak gini lah ya. Itu kemungkinan nilai 0,0 itu nggak akan dipakai. Jadi yang diambil itu nilai maksimumnya. Jadi yang akan menghasilkan 0 itu nggak perlu dijawab gitu ya. Jadi yang tepat memang yang D. Yang D, yang E. Oke, makanya yang ini ya jawabannya. Kalau ini udah pasti salah, T per 2 ini nggak mungkin separuhnya dari ini. Jadi dia makan, kambing makannya tentunya full ya. Dia bisa muter. Kecuali di sini dikasih dinding. Aman ya? Ini sebenarnya ada soal lagi sih. Dengan bentuk yang sama. Kalau ini dicarinya nanti luas maksimum. Kalau luas maksimum berarti kita harus gambar benar-benar dulu diagramnya. Digambar benar-benar diagramnya baru dicari luasnya. Ini PR aja.
Nanti saya keluarin. Nanti saya kumpulin. Kumpulin bagiin. Lanjut, tipe soal nomor 6. Jadi ini soal-soal yang di bawahnya itu, oh ini belum saya kasih soal baru ya. Mirip sama soal yang di atasnya, buat latihan aja gitu. Coba yang ini kira-kira gimana? Misalnya AP-nya adalah X, X-nya itu adalah 3, kemudian T-nya kurang dari 9, BQ-nya 6, panjang tali untuk kambing kedua. Tidak boleh lebih dari berapa? Oh, di sini mau ada kambing tambahan ini. Mau ada kambing tambahan. Coba dilihat-lihat dulu aja. Soal sebelumnya masih sama, sampai sini 9, sampai sini 12. Pakai Pitagoras bisa. Ya, sebaiknya memang pakai Pitagoras ya, karena kita mau mencari panjang. Panjangnya itu nggak bisa kita ukur pakai meteran. Nggak bisa diukur pakai meteran, jadi pakai Pitagoras. Manfaatkan Pitagorasnya. Kita punya angka berapa itu? Ada 9 sama 6 ya, B ke Q. Kan nanti mau ada titik Q di dinding BC. BC itu kan di sini ya ada Q. Bekinya itu katanya 6. Berarti kan Ki di sini sampai sini 6, otomatis di sini 3 ya. Jaraknya sama dengan ini. Berarti kan nanti di sini mau dibikin ini titik pusat, mau dibikin lingkaran lagi dari sini. Berarti panjang tali keduanya adalah hmm, pakai Pitagoras ya. Berarti Pitagorasnya itu ini mau kita tarik ke sini ya. Tuh, siku-siku di sini. Berarti kan ada PQ sama dengan akar P ke B-nya berapa? 9 ya. Kenapa 9? Karena fullnya kan 12, udah diambil 3. Berarti di sisinya 9. Aman ya. Ditambah 6 kuadrat, hasilnya 81 ditambah 36. Aduh, aduh. Akar 117. Nah, tapi jangan lupa dia harus dikurangi X. Karena kan nggak mungkin nyampe sini. Nggak mungkin nembus ke si sini nih. Segini itu kan kayak, nah nggak boleh nabrak dong, nanti dia tubrukan ya. Jadi panjang tali maksimumnya cuma sampai sini doang nih. Ini maksimumnya di sini, gitu ya. Jadi jawabannya yang ini. Oke, paham ya? Nah, soal ininya, soal yang mirip saya udah pernah buat sih. Mana ya? Hmm. Kambing-kambing nomor berapa tadi? Nomor 6 ya. Coba ya, nanti dengan cara yang sama ngitungnya, saya ganti angkanya aja sedikit. Nanti ini buat latihan aja. Biar nyobain sendiri, barangkali mau nyobain sendiri kan yang tadi udah dibahas. Nih buat nyobain sendiri. Jika panjang tali T maksimumnya. Nah ini ya. Oke, ini juga silakan buat PR aja. Langkahnya mirip ya. Langkahnya mirip. Nanti langsung pakai esai aja ini saya nggak kasih pilihan gandanya. Next berikutnya masih tentang ini. Nomor berapa ini? Nomor 7. Kira-kira berapa jawabannya? Nilai minimum ya, minimum untuk T. Kan tadi maksimum, kalau sekarang minimumnya. Berarti T-nya paling pendek itu berapa? Kalau T ada di antara ini.
Kalau pengen dapetin T, kita manfaatkan ini deh, diagonal dan diagonalnya gitu ya. AC itu berapa? Ada sininya kan 12, sininya 9. Triple Pitagoras, berarti AC-nya 15 ya. 9, 12, 15 pasangannya. Hmm, mau T minimum? Udah aja bagi dua ya. Jadi nanti T-nya adalah 15 dibagi dua. Gampangnya begitu. Jadi 7,5 jawabannya. Minimum talinya di situ. Gitu. Aman ya? So easy. Saya kasih soal lagi deh. Hmm. Oh, udah ada soalnya ternyata ini. Berapa untuk T berapa ini? Oh, emang berapa kasih T-nya itu ya? Nah, ini nanti buat latihannya ya. Biar nanti dicobain. Tadi ada yang komen apa? Oh, ini jawaban yang tadi ya. Ada pertanyaan nggak? Belum ada? Lanjut ya, waktu kita sebentar lagi. Nomor 8. Ini udah ganti tema, udah bukan si kambing lagi. Yuk, jawab dulu. Liga Serie A Italia, untuk setiap kemenangan, klub akan mendapat nilai 3 poin. Menang 3 poin, imbang 1 poin. Ini yang kayak gini-gini sering keluar juga ya. Coba dipahami, total banyak pertandingan Liga Serie A Italia adalah berapa pertandingan? Coba kalau mau tebak-tebakan, tebakan kalian berapa? Ada 20 klub ya di sini ya. Hmm, berapa? Oke, Sauki bilang 190. Kenapa 190, Sauki? Ada 20 klub. Itu kan mainnya berpasang-pasangan gitu kan. Total pertandingannya itu. Berarti misal gini nih. Misal saya tim A gitu ya. Berarti si tim A ini dia akan bertanding sebanyak 19 tim. Satu tim itu kan berarti melawan 19 tim yang lain kan? Bingung nggak? Terus ini apa siapa lagi? Nafisa 760. 760. No, ini kayaknya kebanyakan sih. Jangan dikali dua. Yang benar nggak usah dikali dua. Jadi satu orang itu, bukan satu orang, satu tim itu bermainnya sebanyak 19 kali. Ini satu tim ya, satu tim main. Aduh, gimana sih saya nulis? Satu loh. Ini. Satu tim, ini kok nggak muncul?
Satu tim itu bermain 19 kali. Paham ya? Karena satu tim main melawan semuanya itu bermain sebanyak 19 kali. Total timnya itu ada 20. Total timnya 20. Berarti ini coba dikalikan. Hasilnya 380 itu jawaban yang tepatnya. Jadi nggak perlu dikali dua lagi. Karena kita udah aja langsung hitungnya. Jadi satu. Gitu ya, aman ya, betul. Karena setiap orang kan main dengan 9 lawan itu. Jadi itu udah sama. Itu udah kayak dua kali main gitu lah. Si A main sama si B juga kan main sama si A. Jadi nggak perlu dikali dua lagi. Cukup 20 kali 19 aja. Aman ya? Oke. Ini nanti dicoba ya dengan cara yang sama. Nomor 9. Ayo saya siapin 10 soal nih. Pola minimal yang harus apa itu diperoleh Napoli. Minimal ya, supaya dia menjadi juara. Napoli itu lihat ke Napoli aja. 32 pertandingan, menang 29, satu imbang dan dua kalah. Oke, dia butuh butuh berapa kali apa ini namanya di sisa pertandingannya supaya dia jadi juara. Total pertandingan seluruhnya itu berapa ya? 32, 38 betul. Karena mau 38 dan sudah 32, berarti sisa berapa pertandingannya? Sisa 6 ya. Terus supaya dia menang di pertandingan tersebut untuk menjamin tim ini sebagai juara Liga Serie. Oh, dari 6 pertandingan ini poinnya yang dicari poinnya ya. Jadi jangan langsung dijawab 6 di sini. Poinnya itu harus berapa supaya dia menang. Perhitungannya juga harus sesuai untuk menang sama kalah ya. Kalau menang semua, misalnya nih, menang semua mah poinnya jadi 6 kali 3 gitu kan nggak ada ya. Jawabannya dua berapa 18 itu. Itu nggak mungkin sih kalau menang semua. Kira-kira menang berapa dan kalah berapa? Terus poin maksimalnya itu berapa tambahannya? Gimana caranya? Kalau menang itu 29 ini dikali 3 ya. Coba kita cek skornya. 29 kali 3 itu berapa? Untuk kemenangan 6, 27, 87 ya. Bener nggak? 9 kali 3. Terus kalahnya 2. Kalau imbang itu kan satu poinnya nih. Berarti ditambah satu. Kalau kalah 0 ya. Oh berarti ada 88. Terus bukan 6. 6 itu sisa pertandingannya. Jadi poinnya butuh berapa? Supaya menang. Supaya juara sih, bukan supaya menang. Supaya juara.
Yang paling memungkinkan aja, kalau misal dia dari 6 pertandingan, misalkan em, kalau pengen, yang pasti kan tadi yang kalau menang semua itu kan poinnya 18 nih. Kalau 3 dikali 6 itu kan 18. Itu nggak mungkin nggak ada pilihannya. Kalau misalnya menangnya berapa ya? Kalau menang 2 kali, menang 2 kali itu, kalau menang 2 kali ada sisa 4 ya. Empatnya seri misalnya. Dapat 4, 6, 10 bisa ya. Menang 2 serinya 4. Tapi di sini ada itu enggak? Ada clue lain nggak? Misalnya dia harus menang berapa kali? Nggak ada ya. 10 bisa sih. Kalau misalnya menangnya 2, berarti kan 2 dikali 3 itu 6. Sisanya misal empatnya itu seri plus 4 itu jadi 10. Kalau 8 mungkin nggak? Kalau 8 misal 6. Kalau 8 nggak? Pas ya? Talatanya berapa? Atalanta maksudnya. Iya, nanti ada mentoknya betul dari situ juga. Hmm, Atalanta. Nilai akhir Napoli itu nanti harus lebih dari 96 ya skornya. Dia udah ada 88, pengen 96. Oh, berarti dia butuh tambahannya 8. Yang ini. Kita betul memprediksikan punyanya si Atalanta juga. Sebenarnya bisa kita cek Atalanta sama AC Milannya juga ya. Dan berarti kita butuh poin di atas 96. Udah ada 88. Berarti untuk pasti menang, itu dia 8. Nanti diuji coba juga ke sini caranya. Gitu ya. Oke, aman. Ini nanti dicobain sendiri. Kita udah habis ya waktunya. Ya sudah, ke bawahnya PR ya. Saya simpan dulu barangkali kalian mau istirahat. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Nah, ini belum ada yang saya bahas. Berarti yang ini PR juga aja. Buat latihan aja sih PR-nya. Kalau nanti mau ada yang ditanyakan, pas besok juga boleh. Tapi besok kita udah ganti materi ya. Kita bahas TU. Oke, aman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Ini saya simpan dulu, nanti saya bagikan. Jadi jawabannya tadi 8 ya. Tidak ya, aman semuanya. Oke, kita foto dulu sebelum kita akhiri. Ntar saya sudahi dulu share screen-nya. Oke, siapa yang mau on cam? Biar kelihatan wajah cantik dan gantengnya ini. Yakin nggak mau? Loh, kok hilang? Bentar dulu. Nah ini. Oke, kita foto dulu ya. Ini nggak ada yang pada keluar kan terakhir sampai segini ya. Berarti nggak ada berapa? Nggak ada 2 orang kayaknya ya. Dari yang kemarin. Ya nggak apa-apa, belum mandi juga kan kalau muka nggak kelihatan mungkin. Oke deh, itu dulu untuk hari ini. Semoga bisa dipahami. Nanti tadi oret-oretannya saya bagikan juga di grup ya. See you tomorrow berarti ya. Besok terakhir kita ketemu PU. Oke, sebelum nanti kalian libur lebaran. Oke ya, itu dulu. Semoga bermanfaat. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Welcome.